Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Langlang Channel Konsaba, konten serba ada. Silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Pilihan berita dan opini hari ini. RUU HIP, PDIP hadapi tsunami politik. Oleh Her Subeno Arif, PDIP dan partai-partai pendukung pemerintah salah kalkulasi soal RUU HIP. Kelihatannya mereka menduga bakal selamat, sukses menyelundupkan dan menggolkan undang-undang seperti sebelumnya. Mumpung sedang pandemi, mumpung rakyat sibuk dengan urusan perut dan periuk nasi, mumpung elemen masyarakat kritis dan mahasiswa tak bisa turun ke jalan, optimisme itu tidak berlebihan. Sejauh ini mereka selalu sukses bekerja untuk kepentingan oligarki, meloloskan undang-undang di balik tabir pandemi. Mulai dari undang-undang Minerba sampai yang kelas kakap seperti undang-undang kebijakan dan stabilitas keuangan negara alias undang-undang COVID-19. Semua berhasil digolkan, melenggang mulus tanpa perlawanan yang berarti. Hanya riak-riak gelombang kecil yang hilang dengan sendirinya tertelan waktu dan berbagai isu. Tapi kali ini mereka salah hitung, terlalu serakah dan kemaruk. Aji mumpung. Mereka barangkali lupa dengan pepatah, tak ada pesta yang tak berakhir. Ketika lampu menyala dan musik berhenti, mereka seperti tersadar dari mimpi. Perlawanan publik kali ini bukan hanya riak ombak kecil yang mengayun dan menina popokan, sudah berubah menjadi gelombang pasang. Bila salah antisipasi bisa menjadi tsunami, menggulung mereka sampai jauh ke daratan. Tsunami politik tidak hanya bagi PDIP, tapi juga bagi pemerintahan Jokowi. Setelah terpecah belah selama rezim Jokowi berkuasa, baru kali inilah kekuatan agama dan nasionalis bersatu. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia MUI, PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, sampai Forum Purnawirawan TNI Polri. Belum lagi berbagai ormas dan elemen-elemen masyarakat lain yang tak terhitung jumlahnya. Semua bersatu padu menolak RUU HIP, padahal MUI masih dipimpin nonaktif oleh Wapres Ma'ruf Amin. Di kalangan purnawirawan ada mantan Wapres Tri Sutrisno yang kini menjadi anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. RUU HIP tak lagi membuat mereka melakukan kalkulasi politik pragmatis. Ini merupakan soal prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Euforia kekuasaan PDIP tampaknya sedang euforia kuasa. Mereka lupa
atau mungkin terlalu percaya diri. Berani dan nekat menabrak isu yang selama ini menjadi tabu terbesar bangsa. The big tabu. Masalah keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan kebangkitan PKI. Dua isu itu langsung membuat berdiri tanduk berbagai elemen masyarakat, menyatukan kekuatan yang selama ini terpecah belah. Tak ada pilihan lain bagi PDIP, harus menarik diri, mundur teratur, apalagi partai-partai pemerintah yang sebelumnya sempat mendukung langsung balik badan dan cuci tangan. PDIP ditinggal sendirian menghadapi badai tudingan anti agama dan memberi ruang kebangkitan PKI terlalu berat untuk ditanggung. Apalagi rakyat kini sedang sangat sensitif dan waspada atas isu dominasi modal dan TKA Cina. Pemerintah setelah melalui perdebatan sengit di jajaran Polhukam akhirnya melemparkan bola panas itu kembali ke DPR. Tinggallah PDIP yang kini harus bersih-bersih. Berkelit sana sini berusaha menyelamatkan diri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan partainya bersedia memasukkan TAP MPRS nomor 15 tahun 1966 tentang pembubaran dan pelanggaran Partai Komunis Indonesia PKI dalam RUU HIP. Hasto juga menyatakan partainya setuju menghapus pasal tentang ciri pokok Pancasila yang dikristalisasi dalam Trisila dan Ekasila. Sebelumnya, ketentuan itu dicantumkan dalam pasal 7 RUU HIP. Dalam pasal 2 disebutkan, ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosial nasionalisme, sosial demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Sementara dalam pasal 3 Trisila, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Usulan ini bukan barang baru. Formula dan rumusan kalimatnya persis seperti disampaikan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Tanggal 1 Juni inilah yang kemudian pada tahun 2016 ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai hari lahirnya Pancasila. Soal memeras Pancasila ini belakangan PDIP melalui Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengelak dan menyatakan bukan usulan partainya. Dia mengaku punya buktinya, namun dia menolak menyebutkan usulan siapa dan dari partai apa. Belakangan di medsos beredar pidato Ketua Umum PDIP Megawati yang kembali menyitir gagasan Bung Karno memeras Pancasila hanya menjadi Ekasila. Pidato itu disampaikan pada HUT PDIP ke-44 di Jakarta 2017. Dengan fakta-fakta itu agak sulit bagi PDIP membantah RUU usulan itu berasal dari mereka yang menjadi Ketua Panitia Kerja Panja RUU HIP kader PDIP Rieke Diah Pitaloka.
secara historis maupun politik, PDIP paling berkepentingan. Jadi sulit bagi mereka untuk buang badan begitu saja. Belakangan para pemimpin DPR juga sepakat untuk menunda pembahasan. Namun itu tampaknya tidak cukup. Hampir semua elemen masyarakat menginginkan agar RUU tersebut dicabut, dibatalkan. Selain isu PKI dan ateisme yang menafikan keberadaan Tuhan dan agama, banyak yang khawatir Pancasila akan kembali menjadi alat gebuk rezim terhadap lawan-lawan politiknya. Kekhawatiran yang punya alasan sejarah cukup kuat. Orde Lama maupun Orde Baru pernah melakukan hal serupa. PDIP harusnya belajar dari sejarah. Mereka pernah berada dalam kekuasaan, kemudian berada di luar kekuasaan, kini kembali berada di dalam kekuasaan. Alat pemukul yang mereka ciptakan selama berkuasa boleh jadi saat ini efektif untuk menggebuk lawan-lawan politiknya. Namun jangan lupa, suatu saat bisa digunakan oleh penguasa untuk menggebuk balik mereka. Apa tidak ingat bagaimana rasanya menjadi oposisi, mengalami represi berkepanjangan selama Orde Baru berkuasa? Bukankah sejarah selalu berulang? Secara hukum alam sunatullah, kekuasaan itu juga akan dipergilirkan. Sekali lagi, belajarlah dari sejarah. Tidak ada kekuasaan yang abadi. Mawas dirilah. Demikianlah. Sekian, terima kasih. Saya mengabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.